Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Apoteker Indah Yulianingsi, S.Farm F.Farm, selaku dosen pengampu mata kuliah fitoterapi. Juga teman-teman sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 kelas B akan mempresentasikan mengenai fitoterapi pada diabetes mellitus dan komplikasinya. Next. Dan berikut merupakan anggota kelompok kami. Next. Yang pertama itu merupakan bab 1, pendahuluan, di mana latar belakang dikaitkan dengan diabetes mellitus yang merupakan gangguan metabolik kronik dengan hiperglikemi sebagai penandanya akibat ketidakmampuan tubuh dalam memproduksi insulin ataupun resistensi insulin. Diabetes mellitus sendiri diklasifikasikan menjadi 3, yaitu ada DM tipe 1, DM tipe 2, dan juga diabetes gestasional. Diabetes mellitus menjadi salah satu permasalahan kesehatan global yang mengalami peningkatan prevalensi secara global, di mana pada tahun 2019 terdapat 463 juta penderita atau 9,3% dari populasi dewasa yang diproyeksikan akan meningkat pada tahun 2030 mencapai 578 juta dan pada tahun 2045 mencapai 700 juta. Kemudian di Indonesia sendiri, prevalensi penderita DM dengan usia lebih dari 15 tahun mencapai 11,7%, dengan diagnosis dokter untuk semua usia mencapai 1,7%. Komplikasi kronik yang terjadi pada diabetes mellitus yaitu ada makrovaskular yang memicu terjadinya penyakit jantung koroner, stroke, penyakit arteri perifer. Kemudian ada komplikasi mikrovaskular yang memicu terjadinya retinopati, nefropati, maupun neuropati. Penggunaan terapi antidiabetes itu seperti metformin, sulfonylurea, ataupun inhibitor DPP-4 yang telah menjadi pilar utama dalam pengelolaan glikemi karena efektivitasnya. Namun, pendekatan farmakologis ini tidak lepas dari keterbatasan klinis yang dapat menimbulkan efek samping seperti gastrointestinal, seperti diare, mual, serta resiko asidosis laktat pada kasus metformin. Kemudian sulfonylurea juga dikaitkan dengan hipoglikemi berat dan kenaikan berat badan. Tantangan ini juga semakin diperberat di mana tepatnya di negara berkembang, khususnya wilayah pedesaan, ketersediaan obat dan insulin seringkali menjadi masalah karena harganya yang mahal ataupun efek sampingnya cukup signifikan, sehingga menjadi hambatan utama dalam pengendalian diabetes. Keterbatasan inilah yang mendorong adanya penelitian fitoterapi dan pemanfaatan tanaman obat sebagai terapi alternatif yang menunjukkan aktivitas antidiabetik dengan efek samping yang lebih minimal. Karena umumnya pemanfaatan tanaman itu lebih mudah diakses dan juga murah, serta telah lama digunakan secara empiris dalam pengobatan tradisional di berbagai negara seperti India, Korea, dan Tiongkok. Next. Adapun rumusan masalah yang diperoleh yaitu yang pertama, apa saja tanaman obat yang memiliki potensi sebagai fitoterapi antidiabetes. Yang kedua, bagaimana efektivitas tanaman obat dalam pengelolaan diabetes mellitus berdasarkan bukti ilmiah dari penelitian secara in vitro, in vivo, maupun uji klinis. Yang ketiga, bagaimana profil keamanan penggunaan fitoterapi antidiabetes sebagai terapi komplementer. Kemudian ada tujuan yang menjawab rumusan masalah tersebut. Next. Lanjut ke bagian pembahasan. Diawali dari tinjauan diabetes mellitus secara umum. Jadi, diabetes mellitus itu dapat didefinisikan secara sederhana sebagai kelompok penyakit metabolik dengan hiperglikemia kronik akibat gangguan sekresi insulin, kerja insulin, ataupun keduanya. Dengan kategori ada diabetes tipe 1, tipe 2, dan juga diabetes gestasional. Untuk patofisiologinya, diabetes merupakan gangguan metabolik dengan hiperglikemia akibat ketidakseimbangan antara kebutuhan dan juga ketersediaan insulin. Di mana pada DM tipe 1 terjadi proses autoimun yang merusak sel beta sehingga tubuh tidak dapat memproduksi insulin. Kemudian pada DM tipe 2, hiperglikemia berawal dari resistensi insulin, kemudian diikuti kelelahan sel beta hingga pada akhirnya akan menurunkan produksi insulin. Kemudian pada diabetes gestasional, hormon kehamilan itu akan menurunkan sensitivitas insulin sehingga
pankreas tidak mampu mengimbanginya. Walaupun patofisiologinya secara spesifik berbeda-beda, tetapi semua tipe diabetes melibatkan gangguan fungsi sel beta atau penurunan respon jaringan insulin yang menyebabkan peningkatan glukosa darah secara kronis. Yang pertama yaitu ada diabetes mellitus tipe 1, penyakit autoimun kronis yang menyebabkan kerusakan sel beta pankreas dan berakhir pada defisiensi insulin serta hiperglikemia. Yang kedua ada diabetes mellitus tipe 2 yang merupakan gangguan metabolik yang umum terjadi akibat sekresi insulin oleh sel beta pankreas yang tidak memadai serta ketidakmampuan jaringan tubuh untuk merespon insulin dengan baik. Yang ketiga yaitu diabetes gestasional yang merupakan kondisi meningkatnya kadar glukosa darah pada wanita selama masa kehamilan, dan diabetes tersebut baru terdiagnosis pada trimester ketiga yang berkaitan dengan diabetes tipe 2 dan penyakit jantung. Next. Selanjutnya yaitu komplikasi dari diabetes mellitus. Komplikasi diabetes mellitus merupakan masalah kesehatan global yang mempengaruhi morbiditas dan mortalitas di seluruh dunia. Komplikasi diabetes dapat memperparah kondisi penyakit pasien dan meningkatkan risiko mortalitas, yang dimana biasanya komplikasi terjadi karena diabetes mellitus pasien tidak terkontrol. Untuk komplikasinya, yang pertama ada retinopati diabetik, yang merupakan komplikasi diabetes yang menyerang mata dengan menyebabkan kerusakan pembuluh darah retina. Kemudian yang kedua nefropati diabetik yang merupakan komplikasi diabetes mellitus yang menyerang ginjal. Yang keempat yaitu neuropati diabetik yang merupakan komplikasi yang menyerang sistem saraf dan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Kemudian yang keempat yaitu penyakit kardiovaskular yang dimana merupakan komplikasi yang paling sering terjadi pada pasien diabetes, karena pada pasien diabetes juga memiliki resiko peningkatan terjadinya arteriosklerosis. Next. Kemudian terkait dengan komplikasi yang dapat terjadi itu juga memberikan dampak pada pasien, contohnya yaitu pada pasien dengan komplikasi retinopati diabetik akan berdampak signifikan pada kualitas hidupnya karena gangguan penglihatan yang dapat mengurangi kemandirian, mobilitas, aktivitas rekreasi, serta kemampuan perawatan diri. Pasien dengan retinopati proliferatif atau MPDR berat juga dapat mengalami penurunan fungsi penglihatan yang menghambat aktivitas harian dan interaksi sosial. Contoh yang kedua yaitu pada pasien dengan komplikasi neuropati diabetik, itu dapat menimbulkan gangguan sensorik, kelemahan fisik, dan ketidakstabilan postural, yang dimana kondisi ini dapat meningkatkan risiko jatuh dan menghambat aktivitas sehari-hari dibandingkan individu tanpa komplikasi neuropati. Next. Selanjutnya yaitu terapi farmakologi diabetes mellitus, itu ada beberapa golongan obat. Yang pertama itu ada biguanid, contohnya itu metformin yang biasa digunakan sebagai lini pertama pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Yang kedua ada inhibitor SGLT2, contohnya ada canagliflozin, dapagliflozin, dan empagliflozin. Kemudian ada inhibitor DPP4, contohnya sitagliptin, linagliptin, dan alogliptin. Kemudian ada agonis reseptor GLP1, contohnya liraglutid, dulaglutid, dan xenatid. Selanjutnya ada obat golongan yang insulin, itu ada dua, ada insulin basal, contohnya glargine dan degludec. Kemudian ada insulin bolus, contohnya aspart dan lispro. Kemudian ada obat golongan sulfonyl urea, contohnya glibenclamid, glimepiride, dan gliclazid. Pada pasien diabetes mellitus, ada beberapa pasien yang mendapatkan terapi kombinasi golongan obat-obat tersebut. Tetapi terapi kombinasi itu disarankan dan diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pasien. Contohnya, terapi kombinasi itu bisa inhibitor SGLT2 dengan agonis reseptor GLP1. Next.
Selanjutnya terdapat terapi adjuvan pada pasien diabetes mellitus. Yang pertama yaitu pemberian golongan obat antihipertensi, yang dimana tujuannya untuk mencegah komplikasi mikro dan makrovaskular pada pasien DM, seperti contohnya yang menyerang kardiovaskular. Terapinya yaitu obat golongan ACE inhibitor dan juga golongan ARB. Kemudian yang kedua yaitu dislipidemia, yang digunakan dengan tujuan untuk mengontrol kolesterol untuk mencegah kerusakan ginjal atau nefropati diabetik. Contoh terapinya yaitu golongan statin seperti atorvastatin. Kemudian yang ketiga yaitu retinopati diabetik, tujuannya itu mengobati retinopati proliferatif atau edema makula pada pasien DM komplikasi. Contoh terapinya yaitu obat golongan anti-VEGF dan juga bisa juga dengan pembedahan. Yang keempat yaitu neuropati diabetik, tujuan terapinya yaitu meredakan nyeri pada kondisi pasien komplikasi neuropati, dengan contoh terapinya itu obat golongan antidepresan seperti amitriptilin dan duloxetin, kemudian gabapentin, opioid, dan juga agen topikal. Next. Selanjutnya, mengenai fitoterapi, di sini terdapat tanaman kunyit atau kurkuma longa dengan botani tanaman seperti yang tertera di PPT. Kurkuma longa termasuk dalam famili Zingiberaceae. Tanaman ini merupakan herba tahunan atau perennial dengan cabang-cabang berdaun tinggi yang tiap cabangnya bisa memiliki 12 helai daun. Tanaman ini dapat tumbuh hingga mencapai 2 meter. Tanaman ini umumnya dibudidayakan bagian rimpangnya yang memiliki kulit keras dan bersegmen. Rimpang pada tanaman ini dapat tumbuh dengan panjang 2,5 sampai 7,0 cm dan berdiameter sekitar 2,5 cm. Rimpangnya memiliki aroma yang khas dan rasa pahit. Tanaman kurkuma longa dibudidayakan di daerah tropis dan subtropis dengan suhu antara 20 sampai 30 derajat dan membutuhkan curah hujan yang memadai. Bagian tanaman, menurut penelitian yang dilakukan oleh Burapan 2020 menunjukkan bahwa rimpang atau rizom dari kurkuma longa adalah bagian tanaman yang paling banyak mengandung senyawa kurkumin. Dalam penelitiannya, rimpang dikeringkan, digiling menjadi serbuk, lalu diekstraksi dengan etanol untuk dianalisis kandungan kurkuminoidnya. Hasilnya menunjukkan bahwa rimpang kurkuma longa memiliki kadar kurkumin tertinggi, yaitu sekitar 304,9 mg per gram ekstrak kering, dengan total kurkuminoid mencapai 653 mg per gram, sehingga rimpang menjadi sumber utama kurkumin dibandingkan bagian tanaman lainnya. Kemudian terdapat senyawa aktif. Dalam kunyit sendiri terdapat 235 senyawa aktif, di mana senyawa utamanya yaitu berupa kurkuminoid, yaitu gabungan dari kurkumin, demetoksikurkumin, bis-demetoksikurkumin. Kemudian terdapat senyawa lainnya juga seperti fenolik, terpenoid, monoterpena, sesquiterpena seperti artumeron dan tumeron, polisakarida, protein dan juga mineral. Next. Mekanisme kerja dari kunyit sendiri menurut penelitian Pradhan tahun 2018 menunjukkan bahwa kurkumin memperbaiki gangguan metabolik retina pada diabetes dengan menekan aktivitas CAMK2 dan NF-kB, sehingga dapat menurunkan ekspresi sitokin inflamasi seperti VEGF, INOS, dan juga ICAM1, dan mengurangi kebocoran blood retinal barrier atau BRB. Kurkumin juga meningkatkan jumlah sel ganglion retina dan menormalkan ekspresi penanda retina, sehingga berpotensi sebagai terapi untuk retinopati diabetik. Kemudian untuk penggunaan empiris atau tradisional secara umum, kurkumin dari rimpang kurkuma longa ini telah digunakan sebagai obat tradisional selama lebih dari 2.500 tahun. Di Malaysia, di India, di Nepal, dan Thailand, kunyit digunakan untuk mengobati penyakit seperti pneumonia, masalah bronkial, diare, luka infeksi, hingga gigitan serangga. Di India sendiri, kunyit ini banyak dimanfaatkan untuk mengobati penyakit kuning, rematik, batuk, obesitas, dan peradangan. Next. Berikut merupakan uji in vitro dari kunyit. Uji in vitro ini dilakukan dengan metode hidrolisis enzimatik substrat penitrofenyl
copyranosid atau PNGP oleh enzim alfa-glukosidase atau alfa-GLC yang menghasilkan P-nitrophenolate dan A-D-glukosa. Uji ini dilakukan dengan mencampurkan ICP dengan PNGP dengan buffer fosfat, lalu ditambahkan enzim A-glukosidase dan diinkubasi 15 menit pada 37 derajat Celcius. Reaksinya dihentikan menggunakan Na2CO3 dan absorbensi diukur pada 405 nanometer. Akarbus digunakan sebagai kontrol positif. Persen inhibisi pada penelitian ini dihitung menggunakan rumus absorbensi sampel dikurangi absorbensi blanko sampel dibagi dengan absorbasi standar dan dikali 100. Hasil penelitian in vitro pada kunyit menghasilkan yaitu ICP memiliki aktivitas penghambatan alfa-glukosidase yang sangat kuat. Nilai IC15-nya ICP tercatat 30,91 dengan kurang lebih 3,76 mikrogram per mililiter, di mana hasilnya jauh lebih poten dibandingkan akarbos yaitu 489,6 kurang lebih 8,11 mikrogram per mililiter. Dari uji in vitro ini didapatkan bahwa bubuk kunyit instan atau ICP mampu secara efektif menekan aktivitas alfa-glukosidase dan berpotensi sebagai kandidat pengendali hiperglikemia. Next. Kemudian terdapat penelitian in vivo yang meneliti dampak terapi bubuk kunyit instan ICP terhadap efek hipoglikemi, di mana subjek yang digunakan yaitu mencit musculus berumur 6,8 minggu, galur BALB per C dengan berat 18 sampai kurang lebih 2 gram. Subjek pada penelitian ini terbagi menjadi 6 kelompok. Yang pertama kelompok 1 tanpa distilled water atau DE, kelompok 2 dikasih DE dan air suling, kelompok 3 diberikan DE plus ICP atau bubuk kunyit instan sebanyak 50 mg per kilogram BB, kelompok 4 diberikan DE plus ICP 100 mg per kilogram BB, kelompok 5 diberikan DE plus ICP 200 mg per kilogram BB, dan kelompok yang terakhir diberikan DE plus akarbos. Perlakuan pada penelitian in vivo ini diawali dengan tikus diinduksi diabetes dengan STZ 200 mg per kilogram pada hari ke-1 kecuali kelompok kontrol normal atau kelompok 1. Pada hari ke-6 larutan diberikan kepada semua kelompok percobaan. Glukosa diukur pada hari ke-1, 5, dan 11. Hasil pada penelitian ini seperti yang tertera di tabel, yaitu pada hari ke-5 semua kelompok kecuali kelompok normal atau kelompok kontrol yang nomor 1 mengalami peningkatan glukosa. Pada hari ke-11 ICP dosis 50 mg per kilogram memberikan efek penurunan glukosa terbesar yaitu 51,09 kurang lebih 5,38 mg per dl, di mana hasil tersebut lebih baik dibandingkan dengan akarbus. Next. Uji in vivo selanjutnya menguji toksisitas akut dengan dosis tepat serta melakukan pemeriksaan histologis pada jaringan hati, ginjal, dan limpa untuk mendeteksi potensial efek yang membahayakan dari bubuk kunyit instan atau ICP. Pada uji ini, subjek yang digunakan yaitu 10 ekor tikus betina albino nullipara berusia 8-12 minggu dengan berat badan rata-rata 150 kurang lebih 10 GB. Subjek pada penelitian ini dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama yaitu G1 diberikan larutan fisiologis 2 ml per kilogram berat badan, dan G2 diberikan ICP dengan dosis 2000 mg per kilogram berat badan. Perlakuan pada penelitian ini yang pertama yaitu perlakuan diberikan secara oral 1 kali saat puasa. Tikus dipantau selama kurang lebih 15 hari untuk mendeteksi tanda toksisitas, perubahan berat badan, dan juga kondisi klinis. Pada hari pertama dilakukan observasi intensif hingga dan juga dilanjutkan pemantauan harian hingga hari ke-15. Di akhir penelitian, darah dari seluruh objek sampel diambil, kemudian dianalisis hematologi dan biokimianya. Tikus dikorbankan untuk pengambilan organ untuk memeriksa histopatologinya. Next. Berikut merupakan hasil dari uji in vivo mengenai uji toksisitas akut ICP yang dievaluasi pada dosis 2000 mg per kilogram BB. Selama periode observasi 15 hari, tidak ditemukan efek toksik maupun kematian. Pengukuran berat badan pada akhir percobaan menunjukkan tidak adanya perbedaan signifikan antara kelompok kontrol dan kelompok perlakuan dengan P lebih dari
PQ lebih dari 0,05. Parameter biokimia dan hematologi termasuk profil lipid serta pemeriksaan fungsi ginjal dan hati secara umum tidak menunjukkan perbedaan signifikan antara kelompok ICP dan kontrol dengan P lebih dari 0,05. Namun terdapat sedikit peningkatan yang signifikan dengan P kurang dari 0,05 pada kadar hemoglobin dan hematokrit pada kelompok ICP. Next. Berikut merupakan hasil pemeriksaan histologis yang menunjukkan bahwa pemberian ICP 2000 mg per kilogram tidak menimbulkan perubahan pada ginjal, limpa, maupun hati. Semua jaringan mempertahankan struktur normal tanpa kerusakan signifikan. Temuan ini menegaskan bahwa ICP pada dosis tersebut aman dan tidak menyebabkan perubahan histopatologis pada organ vital tikus. Next. Selanjutnya, terdapat penelitian klinis yang digunakan untuk meneliti efek dari konsumsi kunyit terhadap penyembuhan luka dan status metabolik. Subjek pada penelitian ini yaitu 60 pasien dengan ulkus kaki diabetik atau DFU, diabetic foot ulcer. Kemudian subjek tersebut dibagi menjadi 2 kelompok, di mana setiap kelompoknya berisi 30 pasien. Kelompok pertama yaitu kelompok kontrol yang mendapatkan tablet placebo, sedangkan kelompok yang kedua yaitu kelompok pengobatan yang mendapatkan suplemen 80 mg nanokurkumin selama 12 minggu. Intervensi pada penelitian ini, semua pasien menjalani protokol pengobatan yang sama berdasarkan International Consensus on the Diabetic Foot Ulcer, yaitu diberikan ciprofloxacin 400 mg IV 2 kali sehari selama 3 minggu, dan juga clindamycin 900 mg IV 3 kali sehari selama 3 minggu. Analisis pada penelitian ini yaitu menggunakan analisis normalitas, yaitu menggunakan tes Kolmogorov-Smirnov. Next. Berikut merupakan hasil dari penelitian klinis yang dilakukan oleh Muhtari 2020, yaitu dari 50 pasien DFU yang menyelesaikan penelitian, konsumsi nanokurkumin tidak menimbulkan efek samping. Nanokurkumin secara signifikan menurunkan glukosa puasa, insulin, resistensi insulin, serta menurunkan kolesterol total dan LDL. Selain itu, terjadi peningkatan sensitivitas insulin, kapasitas antioksidan total, dan kadar glutathione. Namun, tidak ada perbaikan signifikan pada ukuran luka. Secara keseluruhan, nanokurkumin memperbaiki kontrol glikemik dan profil lipid tetapi tidak mempengaruhi penyembuhan ulkus. Next. Dosis yang digunakan pada kunyit ini menurut penelitian Lamichani 2025 menunjukkan bahwa konsumsi kurkumin 80 mg per hari selama 12 hari pada lansia dengan prediabetes mampu memperbaiki atau mempertahankan hemostasis glukosa serta memberikan perbaikan ringan pada mikrobiota usus sehingga berpotensi untuk mencegah perkembangan diabetes. Sedangkan pada penelitian Rahimi tahun 2016 menggunakan nanokurkumin 80 mg per hari selama 3 bulan pada pasien diabetes mellitus tipe 2 menunjukkan penurunan HbA1c, LDL-C, dan juga penurunan BMI. Efek samping pada penggunaan kurkumin sendiri, yaitu kurkumin umumnya aman dengan daily intake 0-3 mg per kilogram BIM menurut CFA dan EFCA. Berbagai studi pada subjek sehat juga mendukung keamanan dan efektivitasnya. Namun, dosis tinggi dapat menimbulkan efek samping. Konsumsi 500-12.000 mg menyebabkan diare, pusing, kemerahan, dan feses kuning. Sedangkan dosis 0,45-3,6 gram per hari selama 1-4 bulan dapat menimbulkan mual, muntah, serta peningkatan enzim hati. Hasil tersebut didapatkan dari penelitian Hewlings dan Kalman tahun 2017. Kemudian kontraindikasi. Kunyit sendiri dikontraindikasikan pada seseorang yang alergi terhadap famili Zingiberaceae, pada orang yang sedang hamil, yang sedang menyusui, dan juga tidak disarankan bagi pasien dengan batu empedu atau obstruksi saluran empedu. Kunyit sendiri dapat berinteraksi dengan ginkgo biloba, bawang putih atau obat antikoagulan, insulin, dan obat antidiabetes serta antasida. Next. Selanjutnya, tanaman kedua yaitu kelabat. Berikut adalah botani tanamannya. Kelabat merupakan famili Fabales dengan nama latin Trigonella Phoenum Geraesum. Tanaman ini merupakan herba tahunan yang tumbuh tegak, beraroma khas, dan sangat mirip dengan semanggi besar. Bagian tanaman yang digunakan
adalah bijinya, karena bijinya memiliki potensi untuk menurunkan kadar glukosa darah karena kandungan berbagai metabolit aktifnya. Kemudian senyawa aktif yang terkandung dalam kelabat sendiri, yang pertama ada alkaloid trigonelin dengan mekanisme kerja menurunkan kadar glukosa darah. Yang kedua saponin steroid, yaitu mekanismenya menurunkan kadar glukosa darah. 4 hidroksiisoleucin yang bersifat insulinotropik atau merangsang pelepasan insulin. Yang keempat galactoman dan flavonoid yang memiliki efek antihiperglikemik. Next. Selanjutnya, mekanisme kerja sendiri, yaitu biji kelabat memiliki senyawa aktif yang membantu menurunkan kadar glukosa darah melalui berbagai mekanisme. Trigonelin memperbaiki parameter metabolik, diosgenin merangsang regenerasi sel B dan meningkatkan sekresi insulin, dan mengatur gen metabolik yaitu PBB delta dan PPARY. Kemudian 4 hidroksiisoleucin meningkatkan pelepasan insulin, dan galactoman memperlambat penyerapan glukosa. Kemudian senyawa flavonoidnya sendiri menurunkan resistensi insulin serta melindungi ginjal dan sel pankreas. Next. Itu selanjutnya mengenai pengujian in vitro, di mana penelitian ini dilakukan oleh Zhang tahun 2020 yang berhasil mengisolasi dan mengkarakterisasi senyawa steroidal saponin dan sapogenin dari biji kelabat serta mengevaluasi aktivitas penghambatan alfa-glukosidase secara in vitro. Penelitian ini menunjukkan bahwa senyawa saponin dan sapogenin dari biji fenugreek atau biji kelabat menunjukkan kemampuan kuat dalam menghambat alfa-glukosidase, di mana beberapa sapogenin bahkan mendekati efektivitas dari acarbose. Kemudian metode yang digunakan yaitu substrat p-nitrophenyl alfa-D-glukopiranosida dengan pengujian yang dilakukan yaitu dengan sampel dan enzim alfa-glukosidase diinkubasi dalam buffer fosfat, kemudian ditambahkan substrat PNPK, kemudian reaksi enzimatik dihentikan menggunakan Na2CO3 dan aktivitas enzim diukur melalui pembacaan absorbensi produk p-nitrophenol pada panjang gelombang 405 nanometer sehingga persentase inhibisi serta nilai IC50 dapat dihitung. Hasilnya yaitu berupa produk hasil hidrolisis saponin atau sapogenin ini memiliki aktivitas penghambatan yang lebih kuat dibandingkan dengan saponin utuh karena ketiadaan retikula yang dapat meningkatkan bioaktivitasnya. Beberapa senyawa yang paling aktif adalah sapogenin dengan kode nomor 14, 26, dan juga 27, dan senyawa saponin dengan kode senyawa 18 dan 23, di mana nilai IC50 yang diperoleh ini mendekati efektivitas dari nilai IC50 acarbose. Next. Kemudian pada pengujian in vivo yang dilakukan oleh Bassett tahun 2020, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi aktivitas antidiabetes ekstrak biji kelabat pada tikus Sprague-Dawley yang diinduksi diabetes menggunakan streptozotocin, di mana pada penelitian ini terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok pertama tanpa adanya perlakuan, kelompok kedua injeksi intraperitoneal harian, kelompok ketiga injeksi setiap 2 hari, dan juga kelompok 4 oral dengan dosis 100 mg per kilogram. Perlakuan yang digunakan yaitu tikus diinduksi diabetes dengan STZ kecuali pada kontrol normal, yaitu kelompok pertama. Kemudian perlakuan dilakukan selama 4 minggu, dan hasilnya diperoleh bahwa semua bentuk pemberian fenugreek atau biji kelabat menurunkan kadar glukosa puasa secara signifikan dibandingkan dengan kelompok diabetes tanpa perlakuan. Kemudian pemberian secara oral dapat menurunkan kadar kreatinin, AST, dan ALT, trigliserida, dan meningkatkan efektivitas enzim antioksidan dan enzim katalase. Kemudian pemberian secara injeksi memiliki efek yang sama seperti pemberian oral, namun dinilai memiliki efek tambahan berupa peningkatan glutathione peroksidase. Next. Selanjutnya yaitu penelitian klinis pada
yang dimana penelitian ini tuh mengevaluasi efek dari konsumsi kelabat sebagai terapi pada pasien DM tipe 2 dan pasien dengan prediabetes. Penelitian ini tuh merupakan penelitian meta-analisis dan sistematik review dari 10 uji klinis kelabat yang dimana di dalamnya itu termasuk 706 peserta yang efektivitas dan keamanan kelabat pada pasien DM tipe 2 dan pasien prediabetes. Kemudian hasil penelitian menunjukkan bahwa kelabat konsisten menurunkan glukosa darah puasa, glukosa postprandial, dan juga HbA1c. Kemudian aktivitas kelabat sebagai anti-diabetes itu salah satunya itu memperbaiki profil lipid dengan menurunkan kolesterol total dan trigliserida, kemudian meningkatkan HDL. Tetapi efek pada LDL dan HOMA-IR tidak konsisten. Kemudian hasilnya juga diketahui bahwa kelabat itu tidak berpengaruh signifikan pada body mass index. Selanjutnya yaitu kelabat itu berdasarkan hasil penelitian itu aman dikonsumsi, tapi ada efek samping ringan yang terjadi pada gastrointestinal, tapi tanpa toksisitas yang serius. Kemudian dapat disimpulkan kelabat bermanfaat sebagai terapi komplementer, namun perlu penelitian lanjutan dengan dosis sediaan yang lebih terstandardisasi. Next. Selanjutnya, penelitian klinis yang kedua yang dilakukan pada tahun 2019, kalau yang tadi itu tahun 2023, yang dimana penelitian klinis yang ini tuh mengevaluasi efek dari terapi tambahan dengan kelabat versus glibenclamid pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Uji klinis ini tuh membandingkan efek pemberian kelabat dengan dosis 2 gram per hari dibandingkan dengan glibenclamid 5 mg per hari sebagai terapi tambahan pada pasien DM tipe 2 yang memakai metformin. Jadi pasien-pasien yang dalam penelitian ini tuh dia sudah mengonsumsi metformin untuk terapinya, tetapi diberikan terapi tambahan kelabat dan juga ada yang diberikan terapi tambahan glibenclamid. Kemudian hasil penelitiannya yaitu kelabat dapat menurunkan glukosa darah puasa, tapi tidak signifikan, dan dapat meningkatkan insulin puasa secara signifikan. Kemudian kelabat dapat memperbaiki rasio HDL atau LDL, tetapi tidak memberi perubahan bermakna pada HbA1c, trigliserida, LDL, dan kolesterol total. Efek glibenclamid lebih kuat dalam menurunkan HbA1c dan resistensi insulin. Kemudian kelabat tetap aman, tetapi pada penelitian itu terlaporkan ada satu kasus hipoglikemia ringan. Kemudian dapat disimpulkan bahwa kelabat berpotensi sebagai terapi tambahan, namun masih kurang kuat dibandingkan dengan glibenclamid, dan memerlukan penelitian dengan sampel yang lebih besar sebagai penelitian lanjutan. Next. Selanjutnya mengenai dosis yang digunakan sebagai terapi yaitu untuk ekstrak kelabat digunakan 500 mg hingga 2,1 gram per hari dalam bentuk sediaan atau terstandarisasi atau 6 kapsul per hari. Dengan 360 mg kelabat di tiap kapsulnya. Kemudian untuk yang dalam bentuk biji atau utuh itu digunakan 5 gram 2 sampai 3 kali per hari dengan dosis hariannya 10 sampai 15 gram. Kontraindikasi yang diteliti yaitu pada pada sebaiknya dihindari karena bisa merangsang kontraksi dan meningkatkan risiko keguguran dari penyakit alergi dan kecemasan tangan. Itu juga perlu dihindari karena berpotensi terjadi reaksi di silang. Serta pada individu dengan gangguan perdarahan atau yang sedang mengonsumsi obat penurun darah itu juga perlu dihindari karena obat ini memiliki efek antiretroviral ringan. Efek samping yang dapat muncul yaitu berupa gangguan pencernaan seperti lambung, mual, diare, dan pada sebagian orang apabila dikonsumsi dalam jumlah besar. Kemudian interaksi dengan komponen lain bisa obat dengan makanan. Yang pertama, interaksinya dengan obat anti-diabetes itu dapat meningkatkan resiko hipoglikemia karena sifatnya dapat memenuhi gula darah. Kemudian dapat berinteraksi dengan obat-obatan anticoagulan atau obat seperti warfarin, heparin, aspirin, dan juga viagra karena meningkatkan resiko perdarahan. Dan itu kandungan serat kelabat yang tinggi dapat menghambat penyerapan beberapa obat seperti digoxin, methotrexate, dan juga dapat menyebabkan ketidakstabilan gula darah apabila dikonsumsi bersamaan dengan alkohol atau makanan yang mengandung tinggi gula.
Tanaman selanjutnya yaitu jahe atau Zingiber officinale, di mana kingdom dari jahe sendiri adalah Pantae, subdivisi Angiospermae, divisi Spermatophyta, ordo Zingiberaceae, famili Zingiberaceae, genusnya Zingiber, dan spesiesnya Zingiber officinale Rossjoy. Untuk bagian tanaman yang digunakan yaitu adalah rimpang, di mana rimpang ini adalah bagian utama dari tanaman jahe yang digunakan secara luas dalam mengobati itu baik dalam bentuk segar ataupun kering. Untuk senyawa aktifnya, rimpang jahe ini mengandung beragam senyawa bioaktif dengan aktivitas antidiabetik yang signifikan, terutama senyawa fenolik seperti gingerol, sogal, paradol, dan zingerol. Next. Untuk mekanisme utama dari jahe melibatkan peningkatan ambil glukosa pada jaringan perifer yang responsif terhadap insulin, di mana senyawa 6-gingerol meningkatkan ambilan glukosa pada sel otot rangka L6, dan gingerol secara signifikan mempotensiasi jalur sekresi insulin yang disimulasi glukosa melalui peningkatan glucagon-like peptide 1 atau GLP-1 pada sel beta pankreas tikus diabetes tipe 2. Untuk penggunaan empiris tradisionalnya yaitu praktik menunjukkan penggunaan obat hidrolat jahe untuk pengobatan diabetes mellitus tipe 2 yang dianggap aman karena bersifat non-toksik. Di wilayah Timur Tengah, jahe termasuk dalam daftar tanaman yang digunakan secara tradisional aktivitas antidiabetik potensial. Next. Uji in vitro pada jurnal Swan et al. 2015 ini menggunakan dua pengujian. Yang ujian pertama yaitu uji pada sel otot L6, yaitu menilai glukos uptake dan AMPK. Untuk metodenya yaitu sel 16 didiferensiasi menjadi miniatur selama 11 hari. Kemudian diperlakukan dalam buffer Krebs Henseleit, kemudian diberi 6 gingerol sebanyak 0 sampai 100 mikrometer. Kemudian untuk ukurannya, glukos uptake dari penurunan glukosa media, Western blot untuk melihat fosforilasi AMPK, transfeksi sel dengan halotype GLUT4 untuk melihat translokasi GLUT4 via imunositokimia, dan kompon C yaitu inhibitor AMPK digunakan untuk memastikan jalur AMPK. Next. Untuk hasilnya yaitu senyawa 6-gingerol meningkatkan penyerapan glukosa secara dosis dependen, di mana efeknya hilang ketika AMPK dihambat dengan kompon C, kemudian membuktikan jalur AMPK terlibat. Senyawa 6-gingerol mengaktifkan AMPK dengan peningkatan PAMPK, di mana terjadi peningkatan translokasi GLUT4 ke membran plasma terlihat melalui pewarnaan GLUT4 dan caveolin 3. Efek terjadi meskipun tanpa insulin, yaitu berguna untuk kondisi resistensi insulin. Next. Uji kedua yang dilakukan pada in vitro dari jurnal Swan et al. 2015 yaitu uji pada sel pankreas RIN5F stres oksidatif atau ROS, di mana metodenya ini sel RIN5F dirawat dengan AGE2 advanced glycation end product untuk menimbulkan ROS, di mana senyawa 6-gingerol untuk melihat efek proteksi, dan pengukuran ROS menggunakan DCFHDA via flow cytometry. Untuk hasilnya, senyawa 6-gingerol menurunkan ROS basal pada sel, kemudian AGE2 meningkatkan ROS secara drastis, namun senyawa 6-gingerol mampu menurunkan peningkatan ROS tersebut, dan menunjukkan aktivitas antioksidan dan proteksi sel beta pankreas dan dari kerusakan oksidatif. Selanjutnya yaitu uji in vivo, di mana subjeknya ini menggunakan tikus 18 ekor, di mana yang didiabeteskan 12 ekor dan normal 6 ekor. Untuk jenis kelaminnya yaitu jantan, usianya 5 minggu. Terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu pertama kelompok kontrol menggunakan diet standar, kemudian kelompok gingerol menggunakan diet, dan 0,05% senyawa gingerol selama 4 minggu. Kemudian kelompok tikus normal. Untuk perlakuannya yaitu durasinya 4 minggu. Untuk kelompok itu menggunakan diet standar 20% kasein atau 20C dan tanpa gingerol. Kemudian untuk kelompok kontrol diabetes menggunakan tikus diabetes dan diet 20C saja. Untuk kelompok gingerol yaitu menggunakan tikus diabetes dengan diet 20C dan ditambah 0,05% senyawa gingerol selama 4 minggu. Dan untuk uji toleransi glukosa atau IPGTT diberikan dosis oral 5 mg gingerol per mili CMC per 100 gram berat badan dengan 2 jam sebelum injeksi glukosa.
Next. Hasil dari uji in vivo yang pertama yaitu glukosa darah puasa. Tikus diabetes menunjukkan glukosa puasa yang sangat tinggi, di mana senyawa gingerol ini signifikan menurunkan kenaikan glukosa puasa selama 4 minggu. Efek bukan karena pengurangan makan, tetapi karena efek metabolis. Di sini grafiknya menunjukkan NOR itu normal, CNP diabetes, dan GNN itu kelompok tikus dengan gingerol. Hasilnya itu menunjukkan bahwa kelompok gingerol itu menunjukkan penurunan signifikan kenaikan glukosa puasa dibandingkan kelompok kontrol. Next. Yang kedua yaitu melihat toleransi glukosa atau IPGTD, di mana kelompok kontrol menunjukkan gejala glucose intolerance berat. Untuk kelompok gingerol, itu glukosa darah lebih rendah pada menit 60 dan 90 setelah injeksi glukosa dan menandakan perbaikan toleransi glukosa, di mana grafik yang menunjukkan respon glukosa darah setelah injeksi glukosa yaitu pada 0, terus 30, 60, 90, dan 120 menit. Dan untuk kelompok gingerol ini menunjukkan kurva glukosa yang lebih rendah terutama pada menit 60 dan 90 dibandingkan kelompok kontrol. Next. Selanjutnya yaitu melihat profil lipid dan marker inflamasi, di mana kelompok kontrol menunjukkan peningkatan DCC, T-bars, oksidatif ya, dan TNF-alpha, di mana gingerol ini menurunkan TGDCC, menurunkan T-bars, dan menurunkan TNF-alpha. Untuk grafisnya sendiri, gambar C ini menunjukkan trigliserida, gambar D adalah kolesterol total, dan gambar E menunjukkan marker stres oksidatif, dan gambar yang F adalah TNF-alpha atau marker inflamasi. Next. Selanjutnya yaitu melihat ekspresi gen metabolisme glukosa atau hati-hati. Pada kelompok gingerol terjadi penurunan PEPCK dan G6 fase, di mana mengurangi gluconeogenesis atau penghasilan glukosa. Yang kedua yaitu penurunan LGP, yaitu dengan mengurangi glycogenolisis atau pemecahan glikogen. Dan yang ketiga itu peningkatan GS, di mana meningkatkan membutuhkan glikogen. Untuk interpretasi biologisnya yaitu hati menghasilkan lebih sedikit glukosa dan menyimpan lebih banyak sebagai glikogen sehingga glukosa darahnya turun. Next. Untuk penelitian klinisnya yaitu mengacu pada jurnal Wang et al. 2019, di mana subjeknya pasien dengan diabetes mellitus tipe 2 yang terlibat dalam 8 uji acak terkontrol dengan total pasiennya 454, di mana terbagi jadi 2 kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Untuk kelompok intervensi dengan jumlah 245 peserta dan kelompok kontrol dengan jumlah 209 peserta tanpa konsumsi ginger. Untuk intervensinya yaitu berupa suplementasi ginger dalam bentuk serbuk atau powder dengan dosis 1.600 mg, 2.000 mg, 3.000 mg, dan 4.000 mg. Untuk durasi follow up-nya yaitu 8-12 minggu. Outcome yang diukur adalah VBS dan HbA1c. Next. Untuk analisis data yang digunakan, yang pertama metode statistiknya menggunakan WMD dan 95% confidence interval dan software Raman 5.3. Untuk pengujian heterogenitasnya yaitu menggunakan Q-test bila p-value-nya kurang dari atau sama dengan 0,05 signifikan dan e-test apabila hasilnya nanti 50% atau dengan random effects. Untuk hasilnya yang pertama yaitu melihat dari fasting blood sugar atau FBS-nya, di mana pada kelompok ginger itu tidak ada perbedaan signifikan dari baseline ke follow up. Dan untuk kelompok kontrol tidak ada perubahan signifikan juga. Next. Untuk yang kedua yaitu melihat kadar HbA1c atau kontrol gula jangka panjang, di mana pada kelompok ginger itu terdapat penurunan yang signifikan dan ginger signifikan memperbaiki HbA1c, artinya ini memberikan manfaat jangka panjang. Sedangkan untuk kelompok kontrol itu tidak ada perubahan yang signifikan. Next. Untuk dosis yang paling umum digunakan dalam penelitian ini adalah 2-3 gram per hari yang dibagi dalam beberapa dosis dengan bentuk sediaan berupa bubuk jahe yang dikemas dalam bentuk kapsul. Untuk kontraindikasi dari jahe sendiri adalah jahe secara teoritis itu dikontraindikasikan pada pasien yang memiliki gangguan pendarahan globulin diatesis atau mengkonsumsi obat antiplatelet dan antikoagulan seperti warfarin karena dapat memperlambat pembekuan darah. Di mana penggunaan jahe ini harus dihentikan minimal 2 minggu sebelum prosedur pembedahannya dilakukan karena efek pengencer darah yang dapat menyebabkan pendarahan berlebihan selama dan setelah operasi.
Untuk efek sampingnya, ini dapat menyebabkan gangguan pencernaan seperti contohnya ada kembung, mual, diare, dan menimbulkan sensasi pedas, panas, serta kesemutan di lidah atau mulut apabila dikonsumsinya dalam dosis yang tinggi, yaitu lebih dari 2-4 gram per hari. Untuk interaksi dengan komponen lainnya, yaitu jahe dapat berinteraksi dengan berbagai jenis obat dan komponen lain yang perlu diperhatikan dalam penggunaannya sebagai terapi antidiabetik, di mana penggunaannya bersama dengan obat diabetes dapat menyebabkan penurunan gula darah yang berlebihan atau hipoglikemi. Jahe juga dapat menurunkan tekanan darah, yang berarti penggunaannya bersama dengan obat antihipertensi dapat menyebabkan tekanan darahnya turun terlalu rendah, atau dapat menyebabkan detak jantung yang tidak terukur. Next. Selanjutnya ada bawang putih atau alium subkumenal, di mana bawang putih diklasifikasikan berdasarkan berkali Amaryllidae dengan jenis alium dengan spesies alium subkultivum. Bawang putih sendiri memiliki ketinggian 100 sampai 1.200 meter di atas permukaan laut pada suhu 1 sampai 25 derajat Celcius di tanah gembur dengan pH netral dan air yang cukup. Kemudian bagian tanaman yang digunakan merupakan bagian umbinya, di mana umbi bawang putih ini mengandung banyak glutamil sistein yang dapat terlerai dari senyawa sulfur. Senyawa yang terkandung dalam bawang putih sendiri yakni diantaranya ada senyawa bioaktif menggunakan polifenol, flavonoid, kasamin, saponik akarit, dan terdapat untuk senyawa yang mengandung sulfur. Diantaranya ada alisin, DAS, DADS, DATS, SAC, dan alilin. Next. Kemudian bawang putih ini memiliki dua mekanisme kerja. Yang pertama adalah sebagai sekretor insulin, di mana akan meningkatkan isi insulin perifer, kemudian menggabung domain sulfhidril dan membebaskan insulin dari reaksi SH sehingga meningkatkan kadar insulin serum. Kemudian dapat melawan kelompok yang aktivasi insulin seperti cysteine. Kemudian yang kedua sebagai sensitivitas insulin yang analisis meningkatkan produksi alfa-glukan polimerase di hati serta menghambat aktivitas glukosa fosfatase yang pada akhirnya akan memperbaiki aksi insulin dan menjadi lebih sensitif. Kemudian bawang putih sendiri digunakan secara empiris atau tradisional. Yang pertama, ini disebut dalam kodeks Eber sebagai pengobatan untuk sakit kepala dan gigitan serangga serta sebagai protein. Kemudian bawang putih disini sebagai tanaman obat yang digunakan untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit diantaranya di antaranya penyakit kusta, diare, konstipasi, asma, demam, hingga infeksi. Next. Kemudian untuk pengujian secara individual di mana SRR bawang putih ini memiliki kemampuan inhibisi terhadap amilase, di mana pengujiannya dilakukan dengan menggunakan enzim bawang putih yang direaksikan dengan enzim antisenase. Kemudian ditambahkan substrat berkapasitas 1% dan kemudian setelah diinkubasi bahwa merambat reagent DRS tidak perlu dipanaskan untuk mengukur gula reduksi yang terbentuk. Selanjutnya, observasi pengukuran pada global 560 nanometer dan aktivitas inhibisi digital berdasarkan tidak substansi asal pada total. Kemudian ada hasil diperoleh di mana sebuah air di mana air putih memiliki kemampuan inhibisi terhadap amilase dan NAS berdasarkan 0,50,15 minus 0,58 mikrogram per menit yang menunjukkan bahwa awal aktif bawang putih yang lebih larut dalam air dan dapat menurunkan penetrasi karbohidrat secara enzimatik. Namun reaksi aktivitas masih lebih lemah jika dibandingkan dengan aktif tersebut. Next. Sebenarnya ini dilakukan untuk 35 informasi senjata besar yang dibagi menjadi 5 kelompok yakni kontrol normal, kontrol diabetes, kemudian pelakuan ekstrak bawang putih dengan dosis miligram per kg. Kemudian ada yang diberikan perlakuan ekstrak bawang putih 1 miligram per kg. Dan ada perlakuan dengan obat standar glikemik sampai 2,5 miligram per kg. Karena perlakuan ini dilakukan secara oral selama 1 kali selama 28 hari. Kemudian ambilase penambahan dengan ambil darah melalui orbital proses setelah 12 jam kemudian dibahas menggunakan integrasi untuk mendapatkan plasma. Next. Untuk hasil yang pertama pada perlakuan metodologi adalah baik pada dosis 200 maupun 400 mg per kilogram menunjukkan penurunan progresif selama 4 minggu. Adalah pada dosis 400 mg memiliki efektivitas glikemik secara statistik berbeda signifikan dari kelompok diabetes tanpa perlakuan. Penurunan glukosa yang dimiliki dengan perbaikan kontrol glikemik jangka panjang terlihat dari penurunan HbA1c
saya cukup besar pada pokok perlakuan. Ini juga sejalan-jalan dengan peningkatan dan pada pokok perlakuan. Next. Sebagai parameter profil tersebut menunjukkan efek yang sangat baik, di mana kedua basis ekstrak menurunkan kadar kolesterol total dari gliserid dan biasanya meningkatkan sensitisasi insulin dan peningkatan insulin pada kondisi diabetes yang tidak terkontrol. Hasil uji tes sendiri menunjukkan bahwa pengeluaran dengan ekstrak protein putih memiliki peningkatan glukosa yang lebih rendah pada menit 30 setelah kejadian larutan glukosa 5 gram per kilogram dan kadar glukosa kembali turun mendekati normal dalam 21 menit. Next. Selanjutnya pada parameter preferensi hati kelompok diabetes menunjukkan peningkatan aktivitas enzim ALT dan AST yang merupakan kerusakan hepatoseluler akibat stres oksidatif yang diperburuk oleh hiperglikemia. Namun pada kelompok yang mendapat ekstrak bawang putih mengalami penurunan signifikan aktivitas. Kedua enzim tersebut menunjukkan adanya efek dari hepatoprotektin. Next. Untuk penelitian klinis di mana ujian klinis ini mengenai efek yang anti diabetes bawang putih didukung oleh meta-analisis dari 9 randomized cohort trial atau RCT yang melibatkan total 768 pasien diabetes mellitus tipe 2. Penelitian ini bawang putih diberikan dalam bentuk analisis atau galon tablet dengan dosis bervariasi dari 0,05 gram sampai 1,5 gram per hari selama 1-20 minggu. Meta-analisis yang dilakukan menilai apakah suplementasi bawang putih dapat memperbaiki parameter klinis utama pada penderita D2M, DC2DM, termasuk glukosa darah puasa biasa tulisnya pengusah-pusani dari COVID-19. Next. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bawang putih memberikan peningkatan signifikan pada sebagian besar parameter glikemik dalam berbagai rangkaian terapi. Efek dan kualitas terlihat pada penurunan glukosa darah puasa baik dalam jangka pendek setidaknya 1-2 minggu maupun jangka panjang 12-24 minggu. Karena nilai berkait lain seperti glukosa dan darah juga menunjukkan perbedaan yang signifikan. Persaingan yang menggambarkan kadar glukosa pada 2 sampai 3 minggu terakhir terus secara konsisten pada minggu sampai hingga keempat. Sementara itu ada satu merupakan indikator utama kontrol kadar karbon dan glukosa darah juga mengalami penurunan bermakna pada minggu ke-12 dan ke-24. Next. Selain efek pada bawang putih juga menunjukkan perbedaan signifikan pada profilipid yang merupakan salah satu komplikasi umum pada T2DM, di mana bawang putih dapat menurunkan kadar kolesterol total gliserid dari LDL meningkatkan kadar HDL setelah 12 minggu suplementasi. Next. Kemudian untuk dosis dari bawang putih sendiri yakni berkisar 0,05 gram dan 1,5 gram sebagai bagian sehari-hari yang penting ini perbaiki parameter klinis utama pada penderita T2 termasuk glukosa darah puasa, BA1C, glukosamin dan profilipid. Sedangkan bawang putih sendiri diindikasikan pada orang yang melakukan tindakan pembedahan dan pada orang yang menerima antikoagulan seperti hepatitis atau karena dapat meningkatkan kebutuhan perdarahan. Bawang putih sendiri memiliki interaksi dengan komponen lain berupa obat dan makanan diantaranya ada bawang putih memiliki efek kardiovaskular yang kompleks termasuk aktivitas platelet dan caranya prioritas maka dapat interaksi dengan antikoagulan
Untuk tanaman fitoterapi selanjutnya yaitu gurmar atau nama latinnya adalah Gymnema sylvestre. Berikut klasifikasi botani yang terlihat di layar. Bagian tanaman yang digunakan yaitu memiliki efek antihiperglikemik dapat diperoleh dari bagian daun tanaman tersebut karena memiliki senyawa bioaktif berupa fraksi saponin dan juga 5 glikosida triterpen yang terdiri atas asam ginemik 1-4 dan asam ginema 5 yang dapat diisolasi dari ekstrak metanol daun. Kemudian untuk senyawa aktif yang terkandung di dalamnya disebutkan, bisa di next. Kemudian untuk mekanisme kerja, daun yang kaya akan asam ginemik tadi dapat mengurangi hiperglikemik melalui mekanisme peningkatan aktivitas enzim yang secara aktif terlibat dalam pemanfaatan glukosa, kemudian dapat meningkatkan fosforilasi juga dan juga menurunkan aktivitas enzim yang terlibat dalam gluconeogenesis dan sorbitol dehidrogenase. Selain itu juga mengurangi atau menunda penyerapan glukosa di usus. Susunan atau molekul gineમિክ acid mirip dengan molekul glukosa yang dapat memblokir situs reseptor untuk gula di usus dan mencegah penyerapan gula yang menurunkan kadar gula darah. Berdasarkan hasil pengukuran dengan Affinity Ultrafiltration HPLC-MS menunjukkan bahwa hal tersebut mengandung inhibitor alfa-glukosidase sehingga dapat meningkatkan aktivitas enzim yang bergantung pada insulin termasuk heksokinase, glikogen sintase, gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenase dan juga glukosa 6-fosfat dehidrogenase serta menurunkan aktivitas enzim yang tidak bergantung pada insulin seperti glikogen fosforilase, enzim gluconeogenik, glukosa 6-fosfat, fruktosa 1,6 difosfat, dan sorbitol dehidrogenase yang juga meningkatkan aktivitas fosforilase. Selain itu, Gymnema sylvestre juga dapat meningkatkan sekresi insulin dan kemungkinan perannya dalam meregenerasi insulin serta sel beta telah disarankan oleh Arelihmet dan juga BIES 2012. Kemudian untuk penggunaan secara empiris atau tradisionalnya, tanaman ini merupakan tanaman utama dari Ayurveda untuk mengobati diabetes, malaria, dan juga gigitan ular. Selain itu juga tanaman ini dibudidayakan secara global dan juga dikenal dengan berbagai nama yang terlampir di layar next. Berikut merupakan studi in vitro pada tanaman tersebut dengan cara mengisolasi fraksi triterpen glikosida atau TG dari daun Gymnema sylvestre yang kandungannya terdiri atas ginemik acid 1-4 dan juga 3 serta ginemagenin. Pada pertama dilakukan uji penghambatan enzim alfa-glucosinase dan juga alfa-amilase dengan cara mencampurkan enzim tersebut dengan fraksi TG dalam berbagai konsentrasi. Setelah penambahan substrat, aktivitas enzim diukur melalui penurunan produk reaksi menggunakan spektrofotometer dan nilai IC50 dihitung untuk menilai potensi penghambatan enzim tersebut. Hasilnya menunjukkan terlampir pada layar. Next. Hasilnya menunjukkan bahwa fraksi TG tersebut menunjukkan kemampuan peningkatan sekresi insulin secara signifikan pada sel MIN6 tanpa menimbulkan efek toksik sehingga berpotensi membantu memulihkan fungsi sel beta yang melemah pada kondisi diabetes. Next. Pada studi in vivo, efek hipoglikemik, pengujian kadar insulin serum, dan juga pengukuran berat badan dilakukan. Pertama, menggunakan subjek 30 kelinci dengan berat 1-1,5 kg dan diaklimatisasi selama 1 minggu di ruang percobaan. Kemudian dibagi menjadi 6 kelompok, di mana pada kelompok A merupakan kontrol negatif, kemudian kelompok B diinjeksi aloksan tanpa pengobatan, kelompok C induksi aloksan menerima 500 mg per kilogram berat badan metformin, kemudian kelompok D diinduksi aloksan menerima 300 mg per kilogram berat badan ekstrak metanol Gymnema sylvestre, kemudian kelompok E diinduksi aloksan menerima 300 mg per kilogram berat badan ekstrak metanol Trevyanum graecum, dan juga kelompok F diinduksi aloksan menerima 300 mg per kilogram berat badan ekstrak metanol kedua tanaman tersebut. Bisa di next. Yang pertama yakni diuji kadar glukosa.
dengan cara menyuntikkan aloksan buang hidrat pada dosis 80 mg per kilogram berat badan setelah puasa semalaman pada kelompok B, C, D, E, dan F. Setelah 1 minggu, kadar glukosa darah semua kelinci diukur menggunakan glukometer. Selanjutnya, kadar glukosa diamati pada hari ke-1 sebelum pengobatan dan secara rutin setiap minggu selama eksperimen, dan berat setiap kelinci dicatat sebelum diabetes dan setiap minggu induksi diabetes menggunakan timbangan digital. Hasilnya menunjukkan bahwa penurunan kadar glukosa darah puasa yang signifikan yang ditampilkan dalam bentuk P kurang dari 0,5, yang mana hal tersebut ditemukan pada kelompok kelinci yang diberi ekstra tanaman dan yang diberi metformin dibandingkan dengan kelompok kontrol diabetes tanpa pengobatan. Next. Selanjutnya dilakukan uji kadar insulin, di mana kadar insulin diukur pada hari ke-0 sebelum pengobatan dan pada akhir percobaan. Sebanyak 3 ml sampel darah diambil dari semua hewan percobaan setelah 4 minggu, dan kadar insulin ditentukan dengan radioimmunoassay menggunakan kit insulin enzim link immunoassay atau ELISA, serta insulin imunoreaktif atau insulin bebas plus insulin yang terikat pada antibodi anti-insulin diukur dalam serum. Kemudian hasilnya menunjukkan bahwa kadar insulin serum mengikat secara signifikan atau P dari 0,05 pada kelinci diabetik yang diinduksi aloksan yang diberi perlakuan dengan ekstrak tanaman kedua dan juga ekstrak tanaman keduanya dan metformin dibandingkan dengan kelinci diabetik kontrol tanpa pengobatan. Next. Yang terakhir yaitu pengujian berat badan, di mana hasil pengujian berat badan menunjukkan bahwa ekstrak tanaman dan juga campurannya serta pengobatan metformin dapat meningkatkan berat badan semua kelinci pada kelompok dibandingkan dengan kelinci pada kelompok kontrol diabetik. Terdapat penurunan berat badan yang signifikan pada kelinci kelompok kontrol diabetik dibandingkan dengan kelompok perlakuan ekstrak tanaman dan juga metformin. Sementara itu, perbedaan antara kelompok yang diberi metformin dan kelompok yang diberi ekstrak tanaman tidak signifikan. Next. Ini merupakan penelitian secara klinis yang dilakukan secara acak dan juga double blind untuk menilai pengaruh suplementasi tanaman tersebut pada 30 subjek dengan IGT. Peserta dibagi ke dalam 2 kelompok, yaitu kelompok yang menerima ekstrak tanaman dengan dosis 300 mg 2 kali sehari dan kelompok kontrol yang diberi placebo. Hasil penelitian yang ditampilkan pada gambar tersebut menunjukkan bahwa kelompok yang mendapat Ginema mengalami penurunan signifikan pada kadar glukosa 2 jam pos OGT dan juga memiliki rata-rata 9,1 menjadi 7,8 milimol per liter dengan P 0,003 serta penurunan nilai HbA1c dari 5,8 menjadi 5,4. Selain itu juga terdapat peningkatan indeks Matsuda yang menandakan perbaikan sensitivitas insulin. Next. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dosis 600 mg per hari terbukti meningkatkan kontrol glikemik dan juga sensitivitas insulin pada prediabetes. Kemudian ada juga penelitian dari Badan Keamanan Pangan Eropa, sifat tanaman ini yang dapat menjaga kadar gula normal dalam tubuh dan dalam kondisi penggunaannya harus mengandung 400 sampai 800 mg ekstrak ginema yang setara dengan 100 sampai 200 mg asam ginemik. Kemudian efek samping berupa keluhan gastrointestinal seperti mual atau diare. Namun beberapa laporan menunjukkan adanya potensi hepatotoksisitas. Dilakukan pengujian untuk melihat kontraindikasi, yang ini perlu diwaspadai terutama pada individu dengan gangguan fungsi hati dan penggunaan dalam jangka panjang atau pada dosis tinggi untuk sebaiknya dihindari. Kemudian ada interaksi dengan komponen lain atau obat baik makanan. Yang pertama yaitu kombinasi ginema dengan metformin. Itu dapat menurunkan bioavailabilitas metformin, tetapi efek penurunan glukosa tetap ada. Kemudian yang kedua yaitu ginema memiliki efek hipoglikemik, yaitu risiko hipoglikemia meningkat bila digunakan bersama dengan insulin, sulfonylurea ataupun metformin. Next.
Kiranya itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.